dan ukuran karakteristik dan individu. Oke, bagus. Nah, jadi ini dia. Kita perhatikan terdekat, pertumbuhan adalah proses berkembangnya organ tubuh secara kuantitatif. Misalnya, peningkatan tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Kalau perkembangan, siapa yang tahu? Oke, coba sih ini. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup seperti perubahan bentuk, fungsi, organ, dan perilaku. Oke, nah betul. Perkembangan itu adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup seperti perubahan bentuk, fungsi organ, dan juga perilakunya. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis perkembangan hewan. Nah, di sini ada yang namanya perkembangan secara langsung dan perkembangan tidak langsung atau yang disebut dengan metamorfosis. Nah, hewan yang disebut dengan perkembangan secara langsung ini di mana hewan muda yang lahir memiliki bentuk dan struktur tubuh yang mirip dengan induknya. Contohnya apa? Apa lagi? Iya, bagus. Apa lagi? Kucing termasuk ya? Iya, itu dari kecil dia sudah mempunyai struktur tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan tidak langsung atau yang disebut metamorfosis. Kalau ini hewan muda yang mengalami perubahan bentuk yang signifikan sebelum menjadi dewasa. Contohnya apa? Nyamuk. Apa lagi? Katak. Iya, bagus. Apa? Kupu-kupu. Iya. Nah, itu mengalami yang namanya metamorfosis. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo coba bacakan silakan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan dari fase larva menjadi dewasa. Terdapat dua jenis metamorfosis berikut penjelasannya. Ya, jadi metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan dari fase larva sampai menjadi dewasa. Nah, di sini ibu akan menampilkan video perkembangan dari perkembangan hewan secara langsung dan yang tidak langsung. Nah, di sini ibu menampilkan video perkembangan bebek. Coba diperhatikan. Nah, itu ya tadi perkembangan dari pertumbuhan bebek. Mulai dari telur, kemudian jadi menetas menjadi anak bebek, kemudian bebek remaja, dan kemudian berkembang menjadi bebek dewasa yang siap untuk berkembang biak. Begitulah seterusnya. Kemudian ini tadi ibu tampilkan video perkembangan hewan yang bermetamorfosis, yaitu nyamuk. Nah, itu tadi tahap perkembangan hewan secara langsung dan yang tidak langsung atau yang disebut dengan metamorfosis. Nah, sekarang ibu kembali kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, ibu membagikan kalian gambar-gambar pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, tugas kalian di sini adalah kalian mendiskusikan bagaimana tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan hewan yang ada di gambar tersebut. Ya, bisa kalian kerjakan? Bisa kalian kerjakan? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Ayo kita perhatikan dulu kelompok 1. Semua melihat. Kita dengarkan mereka. Tahap pertumbuhan dan perkembangan ayam. 1. Telur. Proses pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Telur adalah sebagai tempat embrio atau calon anak ayam berkembang dan bertahan hidup. Telur akan menetas setelah proses pertumbuhan selama 21 hari. Demikianlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita tampilkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, mulai. Tahap pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. 1. Telur. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu dewasa yang mengalami perkembang biakan akan meletakkan telur
Oke, bagus ya. Nah, itu dia kalau faktor genetik itu yang disebut dengan DNA itu menentukan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kemudian ada yang namanya faktor lingkungan. Yang mana saja itu? Ada faktor nutrisi, kemudian apa? Suhu, apa lagi? Cahaya, apa lagi? Iya, kelembagaan. Kalau yang disebut dengan nutrisi itu artinya adalah makanan bergizi. Nah, kalau makanan yang bergizi itu akan menunjang pertumbuhan dari suatu buah hewan. Kemudian suhu, apa yang maksud dengan suhu? Suhu itu yang mempengaruhi laju metabolisme dalam pertumbuhan hewan. Ya. Kemudian ada cahaya. Cahaya itu beberapa hewan membutuhkan cahaya untuk tumbuh dan berkembang. Ya, ini betul sekali. Kemudian kelembapan. Kelembapan yang tepat diperlukan oleh beberapa hewan, terutama hewan amfibi. Tahu nggak itu apa hewan amfibi? Ya, bagaimana itu? Iya, bisa hidup di darat dan juga di air atau bisa dengan hidup di dua alam. Seperti apa? Oke, bagus. Nah, sampai di sini pembelajaran kita simpulkan dengan cara bagi gambar-gambar ini sekalian dan kalian menyusun di depannya. Kalau ibu kita tahap perkembangan dan pertumbuhan kata silahkan maju dan menyusun sesuai dengan tahapnya ya.